Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi mengenai pemanfaatan media sosial dalam instansi pemerintah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arya Putra Ihsanur Rizal dengan NIM F1B019075, mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Sudirman. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Governansi dan Media Sosial. Baik, sebelum memulai ke pembahasan materi, sebagai reminder saja bahwasannya materi yang telah saya buat ini semuanya berasal dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang pedoman pemanfaatan media sosial instansi pemerintah. Baik, tanpa pikir panjang lagi, mari kita langsung saja ke materinya. Baik, dalam materi yang sudah saya buat ini ada 4 pokok bahasan, yakni yang pertama ada pendahuluan, kedua dasar-dasar media sosial di instansi pemerintah, ketiga pengelolaan pemanfaatan media sosial, dan yang ketiga ada penutup. Oke, untuk materi yang pertama yakni pendahuluan. Populasi pengguna internet di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur teknologi informasi di Indonesia dan program pemerintah yang memperkenalkan sarana internet hingga ke pelosok Indonesia. Pertumbuhan pengguna internet semakin berlipat ganda seiring dengan pertumbuhan penjualan telepon seluler pintar atau smartphone yang dapat mengakses internet bergerak atau mobile, sehingga khalayak dapat mengakses internet di mana saja dan kapan saja. Adapun situs-situs atau media sosial yang sering dikunjungi di internet, terutama oleh masyarakat Indonesia, seperti facebook.com, Twitter, WhatsApp, Google, dan YouTube. Media sosial yang sering dikunjungi tersebut membuat kapasitas dan tingkat sadar akan teknologi di Indonesia sendiri menjadi lebih baik dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya. Kemudian ada maksud dan tujuan. Maksudnya yakni sebagai acuan dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan media sosial di instansi pemerintah, serta untuk tujuannya sendiri yakni menciptakan keterbukaan, komunikasi yang efektif dan interaktif, serta saling menguntungkan antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan humas pemerintah. Kemudian ada sasarannya, terwujudnya kesamaan pemahaman pemanfaatan media sosial sebagai salah satu penghubung masyarakat di instansi pemerintah dengan segala keterpaduan pengelolaannya. Kemudian ada asas, ada faktual atau berdasarkan fakta. Kemudian ada mudah diakses, partisipasi oleh masyarakat, dan keterlibatan dalam menanggapi. Kemudian ada manfaat, yakni meningkatkan pengertian dan pemahaman pengelolaan media sosial bagi instansi pemerintah dalam berhubungan dengan pemangku kepentingan secara optimal, efektif, dan efisien. Kemudian ada pengertian umum. Pengertian mengenai pedoman pemanfaatan media sosial bagi instansi pemerintah meliputi hal berikut. Yang pertama, instansi pemerintah adalah kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, sekretariat lembaga negara, lembaga setingkat menteri, dan lembaga lain, lembaga non-struktural, serta pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Yang kedua, hubungan masyarakat adalah usaha yang direncanakan secara berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara pengertian antara lembaga dan institusi dengan publiknya. Yang ketiga, hubungan masyarakat di lingkungan instansi pemerintah disebut dengan humas pemerintah, yakni yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang informasi dan komunikasi yang persuasif, efektif, dan efisien untuk menciptakan hubungan yang harmonis serta saling menguntungkan publik dalam suasana positif oleh instansi pemerintah.
Yang keempat, lembaga humas adalah unit organisasi dalam instansi pemerintah yang melakukan fungsi manajemen bidang informasi dan komunikasi kepada publiknya. Yang kelima, praktisi humas pemerintah adalah individu yang pekerjaan dan atau jabatannya melaksanakan tugas dan fungsi kehumasan pada instansi pemerintah. Yang keenam, media sosial adalah media berbasis internet yang bersifat dua arah atau web 2.0 dan terbuka bagi siapa saja atau yang memungkinkan para penggunanya untuk dengan mudah berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan dan berbagi isi pikiran masing-masing. Kemudian kita lanjutkan ke pokok pembahasan yang kedua, yakni dasar-dasar media sosial di instansi pemerintah. Pengguna media sosial tak terkecuali di instansi pemerintah semakin meningkat. Penggunaan media sosial sebagai alat dalam menunjang kinerja instansi pemerintah membuat masyarakat sebagai pengguna dapat dimudahkan. Dengan jumlah pengguna yang sangat besar dan infrastruktur internet yang terus berkembang, media sosial menjadi salah satu perangkat komunikasi instansi pemerintah yang sangat efektif dan efisien dalam menjangkau khalayak di Indonesia. Kemudian adapun media sosial yang kebanyakan orang gunakan, yakni diantaranya yang pertama ada blog, yakni situs untuk mempublikasikan informasi. Contohnya seperti Blogspot, Blogger, Teknorati, dan WordPress. Yang kedua ada microblog, media sosial dengan penyampaian pesan yang pendek. Contohnya seperti Twitter. Yang ketiga ada media sharing atau situs untuk berbagi. Contohnya ada Google Drive, YouTube, dan SlideShare. Kemudian yang keempat ada situs jejaring sosial. Contohnya ada Facebook, Instagram, dan Discord. Selanjutnya untuk wiki, yakni situs untuk menciptakan sebuah karya yang bisa diakses oleh banyak orang dan bisa dirubah oleh banyak orang juga. Contohnya seperti Wikipedia. Selanjutnya ada forum, yakni situs untuk membahas sebuah topik tertentu. Contohnya seperti Kaskus. Yang terakhir ada situs review. Contohnya seperti Goodreads dan Yelp. Oke. Selanjutnya ada etika dalam media sosial. Humas pemerintah sebagai pelaksana dan penyedia media sosial di instansi pemerintah memiliki beberapa etika, yakni diantaranya yang pertama, menjunjung tinggi kehormatan instansi pemerintah. Yang kedua, memiliki keahlian, kompetensi, objektivitas, kejujuran, dan integritas. Yang ketiga, menjaga rahasia negara dan melaksanakan sumpah jabatan. Yang keempat, menegakkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi instansi pemerintah. Yang kelima, menghormati kode etik pegawai negeri. Yang keenam, menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat, dan akurat. Yang ketujuh, menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik instansi dan perorangan. Yang kedelapan, melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, materi tentang khalayak, yakni berdasarkan demografi, khalayak media sosial dibedakan atas warga asli digital atau digital native dan migran digital atau digital migrant. Segmentasi teknografis sosial terdiri dari 7 kelompok, yakni yang pertama ada creators, yakni khalayak yang memiliki sejumlah media sosial dan aktif mengisi dan memperbaharui atau update. Yang kedua ada konversasionalis, yakni khalayak yang aktif membangun percakapan dengan memperbaharui status. Yang ketiga ada critics, khalayak yang lebih banyak menanggapi isi yang dibuat orang lain daripada mengunggah gagasan atau karyanya sendiri. Yang keempat ada collectors, yakni khalayak yang gemar mengikuti berbagai media sosial, mengunduh isinya dan kemudian menyimpannya dengan teratur. Kemudian yang keempat ada joiners, khalayak yang gemar bergabung di berbagai media jejaring sosial seperti contohnya Facebook, tetapi tidak terlalu aktif dalam menggunakannya. Yang keenam, spectators, khalayak yang gemar membaca blog dan berbagai media sosial, menonton video serta mengunduhnya. Untuk yang terakhir atau ketujuh yaitu inactive,
halayak yang tidak memiliki atau mengikuti media sosial apapun. Untuk menyelenggarakan sebuah bentuk komunikasi kehumasan melalui media sosial diperlukan sarana komputer, contohnya seperti personal komputer atau notebook, netbook, atau mungkin tablet dan prasarana jaringan listrik serta jaringan internet yang terkoneksi dengan menggunakan modem atau fasilitas Wi-Fi ataupun menggunakan data seluler pribadi dari perangkat telepon yang biasa kita sebut dengan smartphone. Kita lanjut ke pokok bahasan selanjutnya, yakni pengelolaan pemanfaatan media sosial. Tahapan pengembangan strategi media sosial, yakni secara sederhana, perencanaan media sosial dapat dilakukan dengan metode people atau halayak, objectives atau sasaran, strategi atau strategi, teknologi untuk teknologi, atau bisa kita singkat sebagai POST, POS, yang merupakan 4 tahapan yang sangat penting dalam mengembangkan strategi media sosial. Untuk pengertian keempat-empatnya, yakni untuk halayak adalah penetapan halayak yang menjadi sasaran komunikasi instansi dan perilaku online halayak yang didasarkan pada segmentasi teknografi sosial. Untuk sasarannya, yakni penentuan sasaran didasarkan pada kebutuhan instansi atau mendengarkan aspirasi halayak dalam memperoleh masukan, menyosialisasikan informasi untuk membangun kesadaran atau memberdayakan halayak. Kemudian strateginya, yakni cara instansi menentukan hubungan dengan halayaknya. Yang terakhir, teknologi adalah penentuan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan dalam pemanfaatan media sosial tadi. Next, ada tahapan pelaksanaan media sosial. Tahapannya yang pertama ada menentukan, yakni menentukan halayak sasaran yang tepat sesuai dengan segmentasi teknografis. Kemudian yang kedua, memilih dan membuat akun sosial media yang sesuai dengan halayak sasaran. Yang ketiga, membuat dan mengunggah pesan dengan melakukan tagging. Yang keempat, memantau percakapan. Yang kelima, menjawab komentar, masukan atau pertanyaan halayak. Yang keenam, menganalisis dan menyaringkan seluruh masukan halayak atau wisdom of the crowd sebagai umpan balik bagi pembuatan atau perbaikan kebijakan. Yang ketujuh, memberikan rekomendasi tindak lanjut kegiatan, program atau kebijakan sesuai dengan masukan dan aspirasi halayak. Yang terakhir, yakni menyebarluaskan kebijakan dan tindak lanjut pelaksanaan program. Oke, sudah 3 pokok bahasan yang sudah saya bahas. Masih ada 1 pokok bahasan lagi, yakni penutup. Tetapi sebelum kita membahas penutup, langkah baiknya saya berikan 1 contoh dalam kaitannya dengan penggunaan media sosial di instansi pemerintah. Ada artikel dari DJKN dengan judul Serba-serbi penggunaan media sosial di instansi pemerintah. Karena artikel ini sebagian besar isinya tidak jauh berbeda dengan materi yang sudah saya berikan, saya hanya akan mengutip beberapa isi dari artikel ini, yakni tentang penggunaan platform media sosial. Kanwil DJKN DKI Jakarta sebagai salah satu instansi pemerintah yang berada di bawah Kementerian Keuangan telah menggunakan beberapa platform media sosial, yakni diantaranya yang pertama ada web atau portal sebagai media publikasi yang menampilkan berita-berita tentang semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Kanwil DJKN DKI Jakarta tentunya. Web tersebut juga menampilkan artikel-artikel yang ditulis oleh pegawai Kanwil DJKN DKI Jakarta sendiri sebagai media publikasi dan edukasi bagi masyarakat. Yang kedua ada Twitter dengan username @kanwildjkn.jkt dan Instagram dengan username @kanwil_djkn_dki_jkt sebagai microblog
yang menampilkan kegiatan, layanan, dan edukasi kepada masyarakat mengenai tugas dari fungsi Kanwil DJKN DKI Jakarta, DJKN, dan Kementerian Keuangan. Kemudian ada channel YouTube-nya sebagai media publikasi dokumentasi atau kegiatan berupa video. Yang keempat ada FB atau Facebook Page dan WhatsApp. Untuk WhatsApp ini hanya terbatas ya, masih untuk kalangan terbatas saja sebagai media jejaring sosial. Yang kelima, memanfaatkan aplikasi Zoom sebagai forum diskusi dan media percakapan untuk menyelenggarakan rapat kedinasan, webinar, dan sharing knowledge secara virtual. Oke, baik. Itu saja untuk contoh berita atau kasus penggunaan media sosial dalam instansi pemerintah. Kita lanjut ke pokok bahasan yang terakhir, yakni penutup. Untuk penutupnya yakni pemanfaatan media sosial pada instansi pemerintah diharapkan dapat memberikan sebuah pengalaman baru dan juga kemudahan kepada setiap pihak yang terlibat di dalamnya, entah instansi pemerintahan itu sendiri maupun masyarakat sebagai pengguna. Media sosial memberikan peranan penting dalam kegiatan governansi dalam lingkup publik karena telah dibuktikan dengan banyaknya hasil-hasil yang memuaskan. Perkembangan teknologi membuat semua masyarakat di dunia merasa dituntut untuk segera meninggalkan kebiasaan lama untuk kemudian diganti menjadi kebiasaan baru yang mana semuanya membutuhkan adanya akses teknologi dan internet, tak terkecuali di bidang pemerintahan sekalipun. Baik, itu adalah materi terakhir yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk para penonton. Apabila ditemukan adanya kesalahan dalam video atau materi yang telah saya berikan tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.